Oke, tema bulan ini diambil dari kitab Yohanes. Ya, 2 minggu yang lalu kita belajar dari Bapak Pendeta Robert bagaimana kitab Yohanes membuktikan bahwa Tuhan adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat dari mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda yang dilakukan. Kemudian minggu lalu kita belajar dari Bapak Pendeta Andre bagaimana ketika kita menjadi saksi-saksinya Tuhan, ya kita harusnya punya desire sama Tuhan dan mau menjadi display dari murid Yesus itu sendiri. Dan minggu ini kita belajar bagaimana firman Tuhan baik dari perjanjian lama, perjanjian baru maupun Yohanes membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan purpose dari pelajaran hari ini adalah kita semakin semangat untuk membaca firman Tuhan sebagai dasar kebenaran hidup kita. Amin. Sebelum saya lebih dalam, saya mau tanya nih, siapa juara Piala Dunia tahun ini? Hah? Indonesia nggak ikut. Kelab. Siapa? France. Why France? Ada Kylian Mbappe from France. Oke. Prancis ya tadi bro. Portugal. Enggak. Oke, thank you. Siapa lagi? Argen. Oke, ya. Menarik ya. Kalau kita menebak siapa juaranya, itu kan nggak mungkin lepas dari 48 ini, bener nggak? Nggak mungkin negara di luar ini. Ya, dan jarak waktunya cuma sekitar 30 hari. Ya, cuma sebulan aja. Ya, bisa dibayangkan nggak misalnya, ya ada buku hari ini memprediksi juara Piala Dunia tahun 2626. 600 tahun lagi. Jauh banget ya. Pasti kita bertanya-tanya itu ya, kagum juga, masa sih emang dunia masih sama 600 tahun lagi, kira-kira gitu ya. Atau dibalik, misalnya gimana ada buku yang ditulis tahun 1400 atau 600 tahun yang lalu memprediksi juara Piala Dunia tahun ini. Wah, presisi, juaranya siapa, pencetak gol terbanyak siapa, pemainnya siapa. Pasti kita kagum, bener gak? Gak kagum ya? Kagum ya? Kok bisa tahu dari mana ini? Ya, bisa memprediksi ya, kok bisa tepat banget? Itu dari mana bisa sehebat itu? Kabar baiknya, brothers sisters, Alkitab sudah melakukan itu. Amin. Di Mika 5 ayat 1, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak perbuakala, sejak dahulu kala. Ya. Ini ditulis 687 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Dan digenapi oleh Yesus, lahir Yesus di Bethlehem. Amin. Kemudian di Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai beban yang mudah. Ya, ini ditulis tahun 480 tahun sebelum Masehi. Digenapi Yesus ketika masuk ke Yerusalem, disambut menaiki keledai. Ya, luar biasa. Ya, contoh, ya, saya hari ini contoh ya, Billy lahir di Ambon, menjadi pelayan di GKDI, lahir Jakarta ya. Lahir di Jakarta, ya, Bapak Ambon, ya, pacar namanya belum. Ya, melayani di GKDI. Kira-kira kalau ada 8 aja, menurut matematikawan Peter Stoner dari Pasadena University College, ya ahli matematika, kalau ada 8 aja digenapi, itu perbandingannya 1:10⁻17 atau 100 kuadriliun ketepatannya. Ya. Kalau ada 48 nubuatan digenapi, itu 1:10⁻157, nolnya banyak. Kabar baiknya di Bible ada sekitar 300 nubuatan yang digenapi. Maksudnya apa? Peter Stoner di buku Science Speaks mengklaim bahwa Bible, setiap tulisan yang di Bible itu bukan sekedar kebetulan, bukan, tapi sebuah rancangan ilahi. Amin.
Kemudian Bible ini kan ditulis selama ribuan tahun. Penulis pertama itu Musa, yang terakhir itu Yohanes. Itu jaraknya itu 1.500 tahun. 1.500 tahun, brother sisters. Indonesia nya merdeka baru 80 tahun ya. 81 tahun. Ya. Ini 1.500 tahun. Ya. Dan kita baca hari ini masih kita anggap sebagai kebenaran. Bisa diklaim bahwa Bible ini, Alkitab ini adalah buku yang kekal. Seperti yang dikatakan oleh Petrus ya, di kitab Yohanes 6 ayat 68. Ketika Yesus bertanya, banyak murid-murid meninggalkan dia. Petrus jawab apa? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepadakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, jadi siapa yang percaya di sini bahwa firman Tuhan adalah perkataan hidup yang kekal? Siapa yang percaya itu tangan boleh? Amin. Maka dari itu, judul khotbah saya hari ini adalah bagaimana kita bisa punya hidup yang berlabuh atau berjangkar dalam perkataan hidup yang kekal. Ya, kita bisa punya hidup yang berlabuh dalam firman Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat 10 berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, artinya kalau kita hidup dalam perintah Tuhan, kita akan dalam kasihnya Tuhan. Dalam arti kata lain, Tuhan menulis perintah-perintahnya, ya, menginspirasi penulis-penulis Alkitab semata-mata karena Tuhan mau kamu dan saya tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin. Poin saya yang pertama adalah bagaimana kita bisa hidup di dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita harus menganggap firman itu sebagai ungkapan tertulis dari cinta Tuhan yang abadi. Kita harus anggap firman Tuhan itu adalah surat cintanya Tuhan buat kita. Saking sayangnya Tuhan sama kita, dia tulis firman-Nya. Amin. Menariknya, nah ini ada stand up comedian nih. Tahun 99. Ya, dia bikin stand up gitu ya. Saya nonton gitu ya. Wah, ini pecah banget. Ya, materinya pecah banget. Dia bilang ada agama, ya pasti agama Kristen ya, karena di sana mayoritas Kristen. Ada agama yang mengatakan bahwa ada sosok yang gak kelihatan hidup di langit. Ya, gayanya tuh ngeledek banget. Dia begini gayanya. Ya. Yang punya list aturan-aturan yang kalau kamu tidak lakukan, dia akan menghukum kamu dengan hidup yang menderita, yang hancur, yang tercekik. Tapi anehnya dia bilang, dia sayang sama kamu sambil ketawa. Itu satu stadion tuh ketawa semua. Ya, mengolok-olok Tuhannya orang Kristen. Kira-kira begitu. Kalau saya nangkep ya, dianggap itu sepertinya Tuhan itu adalah Tuhan yang gila hormat. Yang gila hormat ya, banyak aturan. Ditulis banyak aturan. Kalau nggak lakuin, saya hukum. Kira-kira gitu. Ya, atau yang di sini sih saya menganggap Tuhan tuh agak konyol. Ya, kalau sayang, ya sayang aja. Jangan banyak aturan. Masa nggak kita aturan malah dihukum hidupnya? Kira-kira gitu. Kayak sekarang gitu kan. Kalau sayang aja, jangan ngatur-ngatur bro. Misalnya. Sister dong itu ya. Enggak. Ya. Hari ini saya kita akan membuktikan bahwa apakah firman Tuhan ditulis karena Tuhan gila hormat atau karena Tuhan sayang sama kamu. Amin. Siapa yang ingat COVID 2019? Sedih banget ya. Ya, saya kehilangan papi saya di COVID itu. Ya, kita juga kehilangan beberapa brother sisters ya. Begitu sedih. Ya, di 2019 cara mengantisipasi COVID salah satunya adalah pakai masker, karantina dan isolasi. Ya. Itu tahun berapa 2019 sih? Ini 1400 sebelum Masehi. Ya, Imamat 13:45-46 berkata, orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya. Sambil berseru-seru najis. Selama kiamat najis itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. 3.400 tahun yang lalu Tuhan udah ajarkan untuk pakai masker kalau sakit. Dan harus karantina, harus isolasi. Kebayang gak kalau Tuhan gak tulis ini? Ya, Imamat ditulis lagi mau masuk tanah Kanaan di padang pasir.
itu bisa terinfeksi semua kusta kalau nggak melakukan ini. Pertanyaan saya hari ini, Tuhan tulis ini karena dia gila hormat atau karena sayang? Karena sayang, amin. Kemudian saya sempat diskusi sama Bible study waktu itu ya, hari ini udah jadi murid. Ya, dia lulusan food tech dari IPB, ya waktu itu mau S2 di Belanda. Ya, kita diskusi tentang ini dan dia bilang, wow, firman itu mind blowing banget ya. Ya, tahun 1840, ya Justus von Liebig, ya, unsur hara ditemukan, ya unsur baik dalam dalam tanah untuk makanannya tanaman, kira-kira begitu. Unsur hara senyawa organik, anorganis yang ada dalam tanah atau dengan kata lain nutrisi yang terkandung dalam tanah. Unsur hara dapat berkurang dan mempengaruhi kesuburan tanah jika ditanami terus-menerus tanpa rotasi. Ya, jadi menurut bro ini kalau tanaman itu nggak bisa tanam terus, nanti fosfor mineralnya habis. Ya, jadi harus pindah, harus berhenti dulu, baru pindah. Ya, itu ditemukan tahun 1840. Ya, beliau adalah ahli kimia untuk pertanian perkebunan. Menariknya, di kitab yang sama berkata, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Masa perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Ya, 3.400 tahun yang lalu Tuhan udah kasih tahu caranya. Ya, bisa kebayang kalau ini nggak dilakukan, tanah akan gersang. Ya, tidak sulit akan ditanami gitu ya, jadi gersang, jadi tandus. Kemudian apa yang terjadi kalau tanah tandus? Produksi pangan menurun, produksi buah menurun, makanan menurun. Waktu menurun terjadi apa? Kelaparan. Waktu kelaparan akan ada penyakit nggak? Gampang kena penyakit. Waktu gampang kena penyakit, musuh datang. Kira-kira kalau lagi batuk, pilek, masuk angin gitu, musuh datang mau perang juga males ya. Nggak perang aja males gitu, masuk angin. Bayangin. Ya, kita kalau baca di Imamat, nanti kalian baca sendiri, kutuknya itu seperti apa? Batuk kering, bayangin lah. Ada batuk kering, tanah kamu seperti tembaga, keras seperti tembaga. Ya, bisa dibayangin, 3.400 tahun yang lalu. Pertanyaan hari ini menjawab stand up komedian tadi ya. Tuhan tulis ini ya karena dia sayang apa gila hormat? Gila hormat. Salah, karena dia sayang. Amin. Tuhan sayang sama kita. Makanya dia tulis Bible. Ya. Jadi kalau kita baca firman hari ini, ya, harapan saya waktu kita baca kata per kata, semua karena Tuhan sayang sama kita. Bukan karena sekedar aturan. Amin. Ya. Jadi kalau Bible bilang hari ini, ya, yuk kita ke gereja, ya, kita PDG, PDA. Dia karena sayang, bukan banyak aturan. Harus rajin ke gereja. Why? Fellowship, ya. Jangan datang belakangan, pulang duluan. Ya. Firman bilang jangan jauhi pertemuan ibadah. Kalau Tuhan bilang jangan jauhi pertemuan ibadah. Karena dia sayang atau karena aturan? Karena dia sayang sama kamu. Amin. Kalau Bible bilang carilah pasangan yang seimbang. Bukan seiman doang. Bukan seiman doang. Ya. Tapi seimbang. Ya, tapi seimbang. Ya. Adam sama Hawa ketemu di mana? Di Taman Eden. Ya, pertama kali laki-laki dan perempuan ketemu di mana? Taman Eden. Ya, bukan di got, bukan di sungai, bukan, Taman Eden. Bukan. Ya. Hari ini dia ganteng tapi di got gitu. Percuma. Ya. Ya, dia cantik, Bang. Ya, dia hot. Neraka juga hot, Bro. Ya, itu di got, jangan bawa ke Taman Eden, ya. Tuhan tulis itu karena dia itu sayang sama kamu. Dia pengen kamu hidupnya bahagia. Dia pengen kamu itu seneng.
di dalam Tuhan. Ya. Dan di sini tulis, di Bible tulis Adam sama Hawa, bukan Adam sama Rangga, bukan. Bukan Adam sama Rangga. Saya diserang loh. Ya. Di podcast saya diserang loh. Ya, nggak mau Adam sama Rangga ya. Menarik ya. Sama kekristenan juga ya, menarik. Artinya kekristenan hari ini banyak yang pro sama LGBT. Menarik. Ya. Dia marahin saya lagi. Kamu ngomong harus lemah lembut ya seperti Bible. Bible bilang lemah lembut bukan lemah gemulai. Ya, meek bukan girly. Bukan. Ya, hari ini saya diserang. Ya. Hari ini Tuhan bilang Adam sama Hawa, bukan Adam sama Rangga, laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kamu dan saya. Ya, bukan Tuhan yang gila hormat. Amin. Kemudian ini nih saya sedih nih kadang-kadang nih. Siapa yang percaya zodiak sekarang? Saya lihat di story masih aja murid Yesus ngomong zodiak. Ya, kamu bintangnya apa? Aduh. Ya, saya ketemu ya banyak ya. Bible study semua orang bilangnya apa? Saya orangnya pelin-pelang, Bang. Kenapa? Saya Gemini. Geleng, Gemini. Gemini gitu kan, sini, situ. Ya kan? Bilang apa? Saya ini keras kepala, Bang. Kenapa? Saya itu Taurus. Wah, saya bilang, saya Batak. Rang saya yang keras. Bunyi itu. Ya kan? Menarik ya. Ya, apalagi? Baik lagi yang tadi. Saya Kemayu. Kenapa? Saya Virgo. Bukan alasan ya. Kenapa saya bilang say no to zodiak? Kenapa? Karena zodiak bisa membuat kita melabel diri kita seperti itu. Based on tanggal lahir. Ya ampun, tanggal lahir. Ya. Based on tanggal lahir. Yang membuat kita gak mau berubah. Padahal Yesus mati buat kita. Supaya kita lahir baru. Ya, saya gak percaya sama Virgo. Zodiak itu tahu kenapa? Abang sepupu saya. Pentolan di SMA 70, jagoan di Mahakam tahun 90. Bintangnya apa? Virgo. Semenjak itu saya gak percaya sama zodiak, tau gak? Abang gue preman, bintangnya Virgo. Ya menarik ya. Ya, hari ini stop zodiak. Amin. Percaya sama firman Tuhan aja. Ya. Yang terakhir poin pertama. Kalau Bible bilang forgive, maafin, ya maafin aja. Maafin aja. Ya. Sekalipun orang tua kamu selingkuh, orang tua kamu nikah lagi, KDRT sama mama kamu, sama papi kamu, ya mami kamu mungkin selingkuh hari ini. Maafin aja. Ya. Saudara kamu menyakiti kamu, ya. Atau orang yang kita bantu, udah gua sayang ya, supaya jadi murid. Nikam kita gitu, sedih juga ya. Ya, maafin aja. Kenapa? Karena mungkin orang tua kita atau saudara kita atau orang yang kita sayang atau kita bantu itu belum pernah merasakan sayang yang sesungguhnya versi Tuhan. Jadi waktu dikasih masukan dianggap serangan. Ya, hari ini kalau Bible bilang maafin aja, bukan karena Tuhan tuh banyak aturan ya. Kadang-kadang saya bilang ya maafin aja. Jawaban kita apa? Kamu gak tahu yang aku rasain. Ya, bener gak? Kamu gak tahu. Kamu hidup enak. Aku panas kehujanan. Panas kepanasan. Hujan kehujanan. Kamu gak tahu. Ya, jangan paksa-paksa aku maafin dia. It's my dream, not hers. Gitu. Ya, kayak mau maafin susah. Ya. Atau kadang aku sudah maafin bang, cuma gak mau ngomong aja. Who cares? Gitu ya. Udah maafin cuma gak mau ngomong aja. Ya kadang-kadang gitu. Bisa gak gitu kita rasain? Bisa. Ya. Tapi hari ini Bible bilang apa? Maafin aja. Ya. Tuhan mau kita maafin supaya kita hidup tenang dalam kasih Tuhan. Ya, bukan karena Tuhan banyak aturan. Ya, saya tahu berat. Apalagi maafin orang-orang yang harusnya tempat kita berlindung seperti orang tua. Tapi orang tua malah jadi orang yang paling menyakiti kita secara verbal, secara fisik mungkin.
Ya, tapi Bible bilang, karena Tuhan sayang sama kamu dan saya, yuk kita maafin. Amin. Yang masih punya orang tua, yuk kita telepon mama kita, papa kita, ya. Saat teduh bareng, ya, sharing sama dia. Saya kadang-kadang sedih, di pemakaman, banyak orang menangis, papa mamanya meninggal, nyesel. Saya nyesel, nggak pernah sayang sama mama saya, nyesel. Ya, papa saya meninggal waktu itu. Saya nangis pasti, tapi bukan nyesel, kangen aja. Why? Karena saya udah berjuang buat papi saya bertobat saat itu. Ya, saya mengimbau semua teman-teman di sini yang masih punya orang tua, yuk telepon. Ini daerah telepon, saat teduh bareng, tanya kabarnya, bilang I love you, bilang thank you. Amin. Kemudian selanjutnya di Yohanes 17:17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, Tuhan berdoa, Tuhan Yesus berdoa, ekspektasi Tuhan itu adalah murid-murid Yesus itu hidup dalam kebenaran. Ya, dan dikuduskan dalam kebenaran. Dan ayat selanjutnya, dan salah satunya adalah, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, salah satu ekspektasi Tuhan adalah, yang pertama, sebagai murid Yesus kita hidup dalam kebenaran, dan yang kedua, kita hidup dalam persatuan. Amin. Maka dari itu, poin saya yang terakhir, yang kedua adalah kita harus menganggap firman Tuhan sebagai dasar kebenaran yang menjadikan kita satu dalam kasih. Sekarang saya mau tanya, ada 4 kasih ya dalam bahasa Yunani ya. Ada agape, philia, storge, eros. Ya, di Bible itu cuma ada 2 ya. Cuma ada 2 ya, agape sama philia. Ya, kasih Tuhan kepada manusia, dia berkorban, dia mati buat kita, dan kasih persaudaraan. Kalau storge turunannya aja. Ya, kalau eros nggak ada. Ya, tapi bahasa Yunaninya ada. Nah, banyak teolog-teolog atau pendeta-pendeta berkata begini. Kita harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Setuju. Yang saya nggak setuju ada embel-embelnya. Jangan cuman philia doang. Jangan sekedar philia aja. Why? Menarik. Yohanes 11 ayat 3 dan 5 ya. Yang pertama ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kasihi di sini pakai philia. Ya. Kasihnya bukan agapa ya. Kemudian di ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Pakainya agape. Ya, di ayat yang terkenal, waktu Tuhan menyuruh Petrus gembalakan domba-domba. Begini, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Katanya pakainya apa? Agapa ya, atau agape. Aku lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jawabannya pakai philia. Ya, ada diskusi menarik antar teolog. Yang satu bilang kita mengasihi harus pakai agape, setuju? Jangan cuman. Pertanyaannya yang sebelah sana, sisi yang satu lagi, saya setuju. Sama Thomas Aquinas dan C.S. Lewis. Dia bertanya begini, kalau kamu mengklaim kamu punya kasih Tuhan, dari mana orang bisa melihatnya? Dari mana? Ngomong doang. Aku ini agape, ya. Dari mana? Kalau bukan dari implementasinya. Salah satunya melalui kasih persaudaraan. Ya, jadi agape memang secara arti lebih tinggi dibanding philia, tetapi secara implementasi di lapangan harusnya kasih ke agape yang kamu klaim kamu punya terpancar lewat hubungan dengan brother sisters kamu. Amin. Pertanyaan hari ini, kamu pernah gak ngerasain? Saya kok jadi murid ya? Orangnya beda banget sama saya ya, grupnya gitu. Ya, sukunya beda, ngomongnya beda, ya, kerjaannya beda. Ini gak nyambung banget ya pokoknya. Ya, dia introvert, saya ekstrovert. Dia satu kata, saya 5.000. Ya, misalnya. Gak nyambung.
Bahkan pernah punya anggapan, kayak saya nggak mungkin punya teman kayak dia di luar sana kalau bukan karena firman Tuhan yang menyatukan kita. Saya pernah merasa begitu. Saya yang pernah merasakan itu. Wah, dikit ya yang ngaku. ya, ya. Kabar baiknya, brothers and sisters. Kalau kita merasakan itu. Yesaya 11 ayat 6 sampai 7. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Baru sister bisa baca secara lengkap ayatnya. Ini tentang nubuatan Raja Damai yang akan datang. Ketika Tuhan datang, gereja akan bisa menyatukan hal-hal seperti ini. Di sini nggak ditulis ya. Serigala dengan malamut, dengan Doberman, dengan German Shepherd gitu ya, sama-sama anjing gitu ya. Bukan. Ya. Atau macan tutul sama-sama akan berbaring bersama harimau, sama singa, sama cheetah. Enggak, sama-sama kucing besar. Enggak. Itu bukan beda jenis. Ini opposite. Opposite. Ya. Serigala akan tinggal sama domba. Jadi kalau kalian hari ini merasa di dalam kerajaan Allah, kok dia beda banget sama saya, tapi saya harus mengasihi dia. Sulit bro. Ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah bersyukur. Why? Kita hidup dalam pengajaran yang benar. Ya. Bukan yang sukunya sama. Bukan yang finansialnya sama segitu atau segitu. Sama gitu finansialnya. Enggak. Ya, pekerjaannya sama. Ya, bukan. Ya, tetapi gereja di masa sekarang ya atau nubuat masa lalu adalah isinya gereja yang opposite. Ya. Hari ini siapa yang orang Batak di sini? Orang Batak. Mana orang Batak? Tunjuk tangan. Ya. Ya, saya baru tahu loh orang Batak ya, semenjak jadi murid. Saya kan Batak KW. Ya, tinggal di Jakarta ya, Batak KW. Saya baru tahu ternyata orang-orang Batak menganggap pernikahan itu sangat sakral. Pernikahan adat itu sangat sakral. Ya, saya baru ngeh dan saya baru tahu ternyata sesakral itu untuk orang Batak. Kalau nggak jadi murid saya nggak tahu. Ya, ada orang Chinese ini, Tionghoa, tunjuk tangan. Oh banyak ya. Ih koko. Ya. Saya baru tahu keluarga Chinese itu mirip sama keluarga Batak. Ya, ternyata ya di ministry saya ini kan kalau Kelapa Gading Chinese semua isinya ya. Ya, makan. Wah, kalau di Sunter nyanyi, main biliar ya. Saya baru tahu, ternyata keluarga Chinese sama Batak itu mirip. Ya, yang di ministry saya, mamanya dominan, mamanya lebih bersuara di rumah, papanya lebih diam. Ya, yang ngatur keluarga tuh mamanya. Ya, saya baru tahu tuh, oh mamanya gitu, mama kamu gitu. Oh ada kemiripan ya, keluarga Chinese sama keluarga Batak. Itu saya baru tahu dari semenjak jadi murid. Ya ada orang Nias di sini Nias. Nias, oh ada ya. Saya baru tahu loh, hadiah Duriama, Turia Seseki. Asik. Apa kabar? Kabar baik. Ya, orang Nias, saya baru tahu mereka tuh baik banget. Kenapa? Serius, orang Nias baik banget. Setiap ketemu saya, Bang, Nias to meet you. Nice to meet you. Oke. Ada orang Manado di sini, Manado? Orang Manado. Malenggang patah. Ya, orang Manado ada ya. Ya, saya baru tahu loh semenjak jadi murid dari orang Manado. Tokopedia nggak bisa masuk ke Manado. Di Manado namanya Diapetoko. Itu Diapetoko. Nggak bisa itu, nyanda bisa itu Tokopedia. Harusnya Diapetoko. Dia yang punya toko. Nggak lucu ya? Oke. Dan ini dibuktikan oleh Yesus sendiri. Amin. Ada Simon orang Zelot. Orang Zelot itu ada pemberontak, pembunuh orang Romawi, penculik orang Romawi. Dan ada Matius pemungut cukai, yaitu antek Romawi. Bisa dibayangkan secara politik ya. Secara politik orang jalan. Ini bukan orang Zelot. Ini bukan pemungut cukai. Kok mereka bisa bersaudara ya? Oh karena pemimpinnya Yesus. Itu dibuktikan sama Yesus sendiri. Ya, kalian bisa baca bukunya di Kingdom of God.
ada di Berean, warna biru kecil. Itu bagus banget. Ya, dia ngajarin seperti ini. Keren banget. Ya, bisa dibayangin ada anti MBG sama pro MBG jalan. Ini bukannya Pak keluar anti MBG. Iya, tapi saya murid Yesus. Ya, ada yang pro MBG secara politik ya. Ada yang pro pemerintah sama anti pemerintah, jalan bareng. Karena Yesus. Bisa dibayangkan kira-kira seperti itu. Amin. Siapa yang semakin semangat? Kalau ngeliat perbedaan, harusnya semakin bersyukur. Amin. Saya menutup sama ini. Ya, tahun 93, ya, kadang-kadang kita bisa merasa berkat yang Tuhan kita dapat dari Tuhan melalui keluarga kerajaan ini sesuatu yang biasa aja. Ya. Saya mau cerita ya, tahun 93 saya ikut lomba Nintendo, wah e-sport pertama di Indonesia. Mario Bros sama Contra, tua banget saya. Ya, 93 ya, habis lomba ya, pengumuman nunggu, kita nonton orang main Tamiya banyak. Ya. Mami saya beli donat. Dunkin Donat. Ya. Happening banget Dunkin Donat waktu itu, enggak ada lawannya ya Dunkin Donat. Ya, saya ambil satu. Persis yang warna hijau nih, saya sampai cari di Google. Ya. Saya makan, saya gigit kan. Wah, apaan nih mam? Itu donat, kok pedes? Saya kesel kan, kok pedes? Itu nggak pedes, itu dingin, itu min. Nggak mau makan, maunya donat itu manis. Gitu ya, mami saya bilang, itu beli pakai duit nih. Duit. Makan. Gak mau, makan, gak mau. Wah, berantem. Mami saya ngamuk, dia ambil donatnya. Sini, buang aja. Wah, mau dibuang. Waktu saya mau buang, anak kecil lari. Waktu itu saya mau masuk SD. Dia tuh sekitar kelas 2, kelas 3, datang. Tante, jangan dibuang. Buat saya aja. Wah, mama saya. Jangan. Ini bekas anak saya. Dikasih yang baru. Ya. Saya nggak pernah tante makan donat ini, pengen aja. Sedih banget ya. Ya, mama saya emang orangnya ibaan. Ya, kemarin kita makan di warteg aja deh. Ada tukang minta-minta, Bu boleh makan nggak? Saya bayarin. Emang orangnya ibaan. Emang orang iba gitu ya. Ditanya sama anak kecil ini, emang papa mama kamu kemana? Papa udah cerai, mama juga udah cerai. Mama juga jarang pulang kerja. Tinggal sama siapa kamu? Sama kakek nenek saya. Papa udah kawin lagi tante. Oh iya, sedih banget. Ya. Mama saya berlinang air mata ya. Saya tanya sama dia. Yang pertama, Mami, emang ada ya orang gak pernah makan donat? Ada. Gak bisa beli. Bahkan nasi aja bang. Ya, bang, nasi aja. Itu banyak orang gak bisa makan itu. Ya, jadi cuma 2 kali makan itu banyak orang di luar sana. Berdoa bisa makan. Saya baru tahu itu loh hari itu. Yang kedua, pertanyaan saya yang bikin mami saya nangis. Mami, emang ada papi mami yang gak kangen sama anaknya gak mau pulang? Saya tanya itu, dia nangis. Mami bilang, bang, banyak anak-anak seumuran kamu yang hari ini berdoa. Papanya bisa pulang, nonton MacGyver sama-sama, nonton bola sama-sama, nonton quiz keluarga Lifebuoy sama-sama. Ya. Itu mereka berdoa supaya mama papanya bisa pulang. Bisa sama-sama. Ya. Emang gak kangen saya tanya. Emang gak kangen? Bukan masalah kangen gak kangen. Banyak hal yang kamu gak ngerti. Tapi banyak anak seumuran kamu berdoa supaya papa mamanya bisa pulang. Di situ saya, yang pertama saya semenjak itu ya. Semua makanan dikasih saya telan sih. Saya selalu habis tanya istri saya. Sekalipun kalau ke rumah saya makanannya gak ada mecin ya. Wah, anak-anak istri saya datang ke rumah. Wih enak banget nih ayam opor. Kok gini? Ya gak pakai mecin, sorry ya. Saya habisin, kenapa? Karena saya tahu banyak orang di luar sana. Ya, yang mungkin berdoa untuk sesuap nasi. Semenjak itu saya sayang banget sama mami papi saya. Sama kakak saya, sama adik saya. Why? Karena banyak orang di luar sana ternyata tidak mendapatkan itu. Ya. Pertanyaan kita hari ini, saya hari ini ya, menutup khotbah saya hari ini. Ya. Hari ini siapa yang tahu kalau besok ulang tahun nih bakal diucapin? Tunjuk tangan. Nggak tahu, nggak diucapin. Siapa yang tahu? Saya tahu. Ya, tunjuk tangan boleh, tunjuk tangan. Banyak nggak?
Tahu pasti ada yang ngucapin. Ya siapa yang di sini punya sahabat yang bisa teman cerita? Banyak. Ya. Ada pembimbing, ada pelayan ya yang bisa ada ya buat kalian gitu ya. Pertanyaannya ketika kita sering dapatkan itu ya, selama bertahun-tahun, kita bisa menganggap itu hal yang easy, yang mudah. Dan kita jadi gak bersyukur lagi. Ya, ulang tahun paling bisa ucapin. Paling ucapannya gini-gini aja, kamu kreatif, kamu itu, gitu-gitu kan. Ya, udah hafal gitu. Ya, kita bisa merasa seperti itu. Tapi brother sister, ini saya dapat threads sih. Guys, ucapin aku happy birthday dong. Hari ini aku ulang tahun, gak ada yang ngucapin sama sekali. Bahkan orang tua pun aku gak ada yang inget. Kapan ulang tahun aku, sad banget ya. Ucapan itu it means a lot for me. Aku punya kerinduan buat gabung komunitas Kristen, baik offline maupun offline, tapi yang aktif, bukan cuma diundang ke grup dan gak ada kegiatan apapun. Di umur 25 gini pengen banget punya teman cerita yang bener-bener temen gitu. Cuma pengen punya teman berbagi cerita, apa sesulit ini. Ya, saudara-saudari yang saya kasih ya. Hari ini kita berada dalam kerajaan Allah. Ya, begitu bersyukur ya. Punya teman-teman, punya sahabat, ya, punya orang-orang ya yang selalu ada buat kita, ya, baik suka maupun duka. Ya, saya baru ketemu di sini loh. Ya, saya di luar sana ya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Di sini yang susah ayo kita bantu, yang senang kita rayakan sama-sama. Tapi karena bertahun-tahun kita merasakan itu, bertahun-tahun dengan mudahnya kita mendapatkan itu, kita bisa lupa untuk bersyukur. Hari ini saya menghimbau, saya mengajak, yuk kita ingat-ingat lagi kebaikan Tuhan. Tuhan mati di kayu salib buat kamu, buat saya, pendosa ini. Kita juga bukan orang Yahudi, tapi kita bisa memanggil Tuhan Bapa, kita bisa punya saudara-saudari yang mengasihi kita. Ya. Dan pulang dari sini saya cuma mengajak kita untuk saling bertegur sapa, saling bilang I love you, my brothers, my sisters, ya, my favorite sisters. Ya. Sister ya, bukan sisters. Banyak loh sisters, oke. Ya. Ya. Karena semua itu ya adalah hal-hal yang orang banyak di luar sana rindukan dan impikan dan doakan. Amin. Dan minggu depan kita akan belajar bagaimana setelah menjadi murid Yesus, kita harusnya semakin semangat untuk melayani Tuhan dalam kerajaannya dan menginjil ke banyak orang supaya semua orang bisa menjadi murid Yesus lewat khotbah yang akan dibawakan pendeta Stefanus minggu depan ya. Itu saja hari ini. Ya. Bagaimana kita bisa punya hidup dalam berjangkar ya dalam perkataan hidup yang kekal. Yang pertama, kita harus menganggap firman Tuhan ini sebagai surat cintanya Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menganggap firman Tuhan sebagai surat persatuan bagi kerajaan Allah. Itu saja, mari kita bersatu dalam